Oke, assalamualaikum. Salam. Apa kabarnya hari ini? Baik. Kalau boleh tahu, gimana kesibukannya minggu-minggu ini? Lumayan agak padat. Ya, sibuk kuliah sama nugas ya, karena habis UTS ya, Ya. gitu ya. Apakah ada tugas yang memberatkan kamu akhir-akhir ini? Tidak. Tidak, masih aman ya. Oke, apakah posisi duduknya sudah nyaman? Sudah. Oke, sebelum memulai sesi konseling kali ini, saya ingin memastikan kembali bahwa di sesi ini ada 3 asas yang harus disepakati. Salah satunya yaitu asas kerahasiaan, di mana konselor menjaga kerahasiaan konseli selama proses berlangsung. Jadi apapun yang disampaikan kamu ke saya itu sifatnya rahasia. Yang tahu hanya saya dan kamu. Kecuali jika ada orang lain yang ingin tahu, misalnya keluarga, teman, pasangan, saya meminta persetujuan kamu untuk siapa aja sih yang boleh tahu tentang konseling ini. Seperti itu. Yang kedua, yaitu asas keterbukaan, di mana kamu bersifat terbuka kepada saya dan dapat menceritakan segala permasalahan yang kamu hadapi tanpa rasa khawatir dan takut di sini. Kamu tidak perlu ragu untuk menceritakan isi hati kamu. Saya ada untuk mendengarkan dan nanti kita cari solusinya bersama-sama. Dan yang ketiga yaitu asas kesukarelaan, di mana kamu dapat menerima saya sebagai konselor untuk sesi konseling hari ini. Oke, di sini saya meminta izin kembali untuk menulis dan di sana izin merekam ya. Oke. Setelah sesi kemarin, jaraknya dari sesi 1 menuju sesi 2 ini adalah ke positif ya. Apa yang kamu rasakan? Oke, lebih baik ya. Jadi kamu itu apakah ada hal-hal yang bikin kamu kepikiran tentang pertemanan kemarin? Udah tidak. Oke, udah tidak ada lagi pikiran negatif tentang pertemanan lagi ya. Oke. Oke, kira-kira apakah ada hambatan selama 1 minggu kemarin? Tidak. Aman berarti ya. Oke. Di sesi 2 ini juga kamu bercerita gitu kalau misal ada yang rasa kecewa terhadap temanmu atau kamu suka kepikiran, apakah minggu lalu masih merasakan hal itu? Sudah. Enggak terlalu. Oke, jadi kayak sekarang mah kamu lebih fokus untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tidak memikirkan mereka mungkin seperti itu ya. Apa yang kamu lakukan ketika perasaan itu muncul? Ketika kamu kayak kan sendirian tuh kepikiran mereka, apa yang kamu rasakan saat itu? Apakah sedih kembali? Sedih mah ada, cuman enggak terlalu banget gitu. Oke, kayak minggu kemarin ya? Iya. Oke, bagaimana upaya untuk meminimalisir supaya tidak terjadi lagi pikiran negatif itu muncul? Kayak kamu lagi sendiri nih, si pikiran itu muncul, terus kayak bagaimana sih supaya pikiran itu gak muncul lagi, dengan cara apa? Main sama temen yang lain paling ya. Jadi kayak jangan terlalu memikirkan yang emang ke kitanya juga gak membawa perubahan positif gitu ya. Oke, bagus ya. Oke. Gini. Sekarang kita akan Oke, hari ini akan menurutmu apa yang ingin kamu capai dari sesi kita hari ini? Yang bisa Jauh lebih baik lagi dari kemarin mungkin ya. Ya, oke. Jadi hari ini kamu ingin belajar cara menenangkan diri lagi, begitu ya. Dan mengontrol respon ketika pikiran negatif dan rasa kecewa muncul. Bagaimana begitu? Ya. Oke. Hari ini kita akan coba suatu latihan ya, yaitu mindfulness, di mana tujuannya supaya ketika pikiran negatif kamu muncul,
kamu bisa kembali berubah, bukan larut dalam pikiran kamu. Oke, oke, duduknya sudah nyaman ya? Oke, oke, sekarang coba kamu tutup mata. Oke, tarik nafas perlahan-lahan lewat hidung, lalu hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Fokus hanya pada nafas ya. Kalau ada pikiran seperti teman aku gak peduli atau aku gak penting, biarkan muncul, jangan dilawan. Cukup katakan dalam hati, ini hanya pikiran. Oke, oke, tenang. Fokus pada nafas, terus tarik nafas, terus buang lewat hidung, lalu hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Oke, oke, oke. Sekarang rasakan dada kamu bergerak naik turun saat kamu menarik nafas dan turun saat menghembuskannya. Tidak perlu memperbaiki apapun, hanya amati dengan lembut. Oke. Oke, sekarang telapak kaki kamu menyentuh lantai. Rasakan kursi menopang tubuhmu. Oke, saat ini kamu aman, kamu hadir, kamu tidak berada di masa lalu, tidak berada di pikiran yang menyakitkan. Kamu ada di sini. Oke, tarik nafas pelan-pelan sekali lagi. Oke, dan buka mata. Oke, bagaimana setelah melakukan latihan tadi? Apakah lebih enakan, lebih plong? Ya. Lebih kayak enak. lebih enak ya. Oke. Oke, kamu merasa lebih tenang sekarang ya? Oke, alhamdulillah ya. Dan kamu mulai menyadari bahwa pikiran negatif itu bisa tetap muncul. Tapi kamu tidak harus langsung percaya atau larut di dalamnya. Itu langkah yang sah. Itu yang langkah yang sangat baik. Kamu mulai punya kembali untuk memilih bagaimana merespon rasa kecewa dan pikiran negatifmu. Oke? Dari latihan hari ini, apa yang ingin kamu coba lakukan setelah sesi ini? Jadi bagaimana supaya kamu itu jauh lebih baik lagi dari sesi-sesi sebelumnya? Apakah pengen kayak, oke, kita fokus dengan teman yang ini saja, kayak keluar dari zona nyaman itu, jadi kayak gak perlu pikirin orang-orang gitu. Oke, baik gitu ya. Oke, itu rencana yang bagus ya. Kalau nanti pikiran negatif itu datang, kamu bisa kombinasi lagi ya. Kayak kamu bisa dengan suara lucu kayak kemarin bebek, terus tarikan nafas kayak mindfulness. Kalau kamu lagi gak baik-baik saja, kamu bisa lakukan sendiri di rumah. Oke, dua hal itu akan bantu kamu menjaga jarak dari pikiranmu dan menenangkan pikiranmu. Oke, saya bangga kamu bisa melakukan atau mencoba dan terbuka hari ini. Kita akhiri sesi ini ya. Oke, sebelum mengakhiri, Teteh mau mempunyai tugas untuk kamu ya. Oke, tugasnya ini yaitu setiap kali kamu merasa kecewa atau sedih atau muncul pikiran negatif, berhenti sejenak, tarik nafas pelan-pelan lewat hidung, dan yang ketiga hembuskan pelan lewat mulut. Terus katakan dalam hati, aku sedang berubah, ini hanya pikiran. Lakukan minimal sekali sehari. Oke, nanti kamu catat satu kalimat, cukup satu kalimat dan nanti bawa ke sesi selanjutnya. Oke, terima kasih ya sudah hadir dan berbagi cerita lagi di sini. Semoga di sesi selanjutnya kamu jauh lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Ya.